Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta bagai raga tak bernyawa. Aku inginkan dirimu, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta bagai raga tak bernyawa. Keren guys. Halo guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada seorang multi talenta ya. Jadi dia nyanyi, terus juga ada side jobnya. Kita langsung kulik-kulik yuk ke narasumbernya. Sore mas. Sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Namanya siapa? Maulana. Biasa dipanggil siapa? Lana bisa, Maul bisa. Oke, Bebas. Bebas ya. Nih perjalanan karir dari awal. Jadi kayak pertama kali hidup tuh kayak dari kecil tuh udah misah sama orang tua ya. Tapi bukan broken home gitu kayak. Dulu tuh umur 10 tahun langsung dilempar ke pondok. Ya, pondok pesantren daerah Bogor waktu itu. Dari Bogor karena nggak betah kan, pindah lagi daerah Tasik. Nah di situ kayak awal mula perubahan yang dahsyat lah. Kayak tadinya manja, kayak sekarang jauh dari orang tua, bahkan ditengok setahun sekalipun enggak sama orang tua gitu. Bahkan kayak nelpon aja jarang kan waktu itu karena belum ada telepon. Nah karena waktu itu ada temen orang Bandung nih, kayak ikut temen aja, kayak pulang ke Bandung karena lebih deket kan. Kalau ke Depok kayaknya waktu itu pakai bis 12 jam waktu itu. Nah di Bandung itu kayak diajak-ajak temen inilah pergaulan liar lah bahasanya ya. Kayak temen-temen ngajakin main kayak ke Holy Wings, waktu itu belum tahu apa-apa kan. Ya udah main aja kayak yaudahlah. Itu udah umur 15 tahunan. Jadi suka tuh karena nonton kesenian Sunda gitu loh. Kayak nonton wayang, kayak ada sindennya, kayak ada apa-apanya. Terus nonton di situ, nonton. Terus kayaknya wah, gua harus bisa nih. Gitu. Pertama kali belajar nyinden waktu itu pertama. Kayak ya udah nonton, kayak belajar sama temen juga kan, karena di situ ada satu komunitas kesenian Bandung tuh, proper seni kayak yang bisa apa. Cuman karena gua nggak bakat alat musik, kayaknya belajar gimana pun main alat musik kayak gitar nggak bisa. Feeling nggak dapet ya? Iya, kurang bisa aja sih. Ya udah kayak gitu terus berjalan di Bandung kayak kehidupan, bahkan sampai 3 tahun 3 kali lebaran nggak pernah pulang ke rumah. Jadi libur ke Bandung. Terus kayak ngisi sama teman-teman seni, ngisi di kafe-kafe gitu kan. Terus pernah waktu itu ngisi di Holy Wings kayak live musiknya. Ya kayak hancur lah hidup di situ, kayak ngerasain kerasnya tuh gimana gitu karena belum mikirin ke depannya kan. Tapi berarti lu jauh dari keluarga? Iya, gue bahkan detik-detik almarhum meninggal tuh
gue baru hitungannya baru setahun lah bareng-bareng sama keluarga. Almarhum siapa? Almarhum bapak. Oh, bapak yang meninggal duluan. Iya, baru setahun bareng-bareng sama bokap. Hancur lah di situ, kayak bokap sakit sampai cara apapun gue halalin gitu, kayak buat nyari duit buat rumah sakit nih. Karena dulu tuh di RS Citama kan, RS Citama 2 bulan terus dioper ke RSUD Ciawi waktu itu. Karena waktu itu lagi covid, lagi meledak-meledaknya kan di RSUD, kayak usaha bokap nggak jalan, kayak usaha nyokap nggak jalan. Yang ada gue jual gitu, gue jual sampai motor gue jual, mobil gue jual buat pengobatan bokap. Karena belum kerja juga kan. Sampai ada masanya tuh temen gue bilang, yaudah lu bantuin gue aja. Bantuin apa, kan gue nggak tahu Menau. Waktu itu dibawa Tanjung Priuk. Ternyata dia ribut karena berantem. Kalau gue menang gue dapet duit, kalau kalah ya gue mati di situ gitu bahasanya ya. Tapi jadi pengereman juga sih, kayak gimana sih, kayak cenderung depresi gitu lah. Kayak baru pertama kali ketemu bokap, tapi posisi bokap ini lagi sakit parah gitu, karena nggak punya feeling gimana, karena kerja juga belum bisa kan waktu itu. Karena gue putus sekolah itu, dari SD pun gue udah nggak sekolah. Oh, jadi akhirnya lu daripada lu bolak-balik lu mutusin untuk putus sekolah aja gitu. Iya, udah putus sekolah aja, kayak ya di jalanan lah, kayak hidup di jalan. Tapi alhamdulillah sih, kayak Allah masih sayang sih sama gue, Tuhan masih sayang sama gue, kayak dipertemuinnya sama teman-teman yang baik gitu. Sorry, tapi orang tua keluarga lu tahu lu putus sekolah? Awalnya nggak tahu, lama-lama kan ada info, jadi tahu, bahkan sampai tahu lah. Dari situ ya udah, kamu kalau ada jalan yang mau kamu jalanin, yang kamu jalanin aja, kata bokap tuh. Karena hidup kan pilihan, bukan karena lu terpaksa lu harus jadi ini karena bokap lu gitu. Karena bukan karena lu terpaksa harus jadi. Ya gue disuruh milih lah jalan apa yang mau gue pilih gitu. Karena kayak seni, kayak gue suka kesenian, gue suka ini. Karena dari dulu tuh gue suka nulis kan. Jadi apa yang jadi keresahan hati gue, apa yang jadi keresahan pikiran gue, itu gue tulis semua. Sampai akhirnya dulu tuh ketemu temen, dia juga penulis sajak kan. Udah lah, tahun 2015, udah lu ini aja katanya, lu bikin buku aja, bikin novel katanya. Terbitlah novel itu, namanya Hijrah Cinta Yang Hakiki. Karena waktu itu masa-masa labil ABG kan, yang gila-gila sama cinta kayak. Tapi itu sorry, sempat terbitin di terbitin di beberapa Gramedia, kayak dipamerin di pameran-pameran gitu ya. Ya lumayan lah, cuman gua nggak terusin kan, karena waktu itu karena kepikirannya tuh kayak punya duit, dapat duit nih, nggak kepikiran kayak buat timbal balik buat kedepannya lah, nggak pikir panjang ya. Udah habisin baca buat mabuk, buat apa ya. Yaudahlah, kayak masih seneng apa ya, kesenangan yang inilah yang nggak jelas, kayak terpuruk gitu lah. Sampai mabuk berantem, ya udah gitu aja hidup, kayak nggak ada kemajuan gitu. Jadi pengereman gue itu pertama kali pas bokap meninggal, baru kayak dunia tuh kayak dibalik sekaligus gitu loh. Kayak lu di atas tuh langsung jatuh paling bawah. Itu sakitnya berasa gitu. Gue hampir gila, setengah gila. Bahkan gue pernah mencoba pengen bunuh diri gitu. Kayak nggak ada apa-apanya, kayak arti dunia ini gimana, kayak nggak adil aja dunia bagi gue. Dulu pikiran gue kayak gitu, dunia nggak adil buat gue. Kayak udahlah, gue pengen bunuh diri. Cuman satu sisi ada teman-teman, dorongan dari teman-teman waktu itu,
kasihan nyokap lu karena gue anak tunggal kan. Ah, Kalau lu nggak ada siapa nyokap lu gitu. sorry, lu perbedaan paling besar yang lu rasakan sebelum bokap lu meninggal dan sesudah tuh apa? Perbedaan paling besar kayak kehidupan sehari-hari sih. Tadinya kan bokap kan pemborong yang ngebor air gitu, bikin sumur bor gitu. Perbedaan besarnya kayak di materi, terus kayak kehangatan keluarga juga beda sih. Dulu yang waktu gue pulang, walaupun gue jarang pulang, gue pulang tuh kayak ada bokap nyambut gitu, lu mau apa gitu, masih nyambut, masih welcome lah sama anaknya. Karena gue anak satu-satunya, mungkin gue paling disayang kali sama bokap ya. Iya, nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Jadi pas sekarang tuh berasa kayak gue balik kerja, gue keluar, gue pulang lagi ke rumah, kayak gue masih nyariin apa yang ada gitu. Terus kayak masih berasa lah kehidupan gue kayak waktu bokap sakit pun saudara-saudara dari bokap nggak ada yang datang, nggak ada yang nolongin, kayak sendirian gitu. Bingung, sampai rumah sakit pun sendirian, sampai bokap meninggal pun adik-adiknya, kakak-kakaknya bokap, kayak bahasanya mamang-mamang, encang-encang, itu nggak ada yang datang sama sekali. Padahal satu kota ya nggak jauh lah, paling 15 menit nyampe bahasanya gitu kan. Sampai itu sakit hati gue yang terburuk sih paling. Sekalinya ada datang waktu itu mamang, ponakan bokap, sepupu gue kan. Dia datang ke rumah bukan nanyain apa kabar, gimana basa-basi. Dia kayak to the point nanyain surat warisan, surat rumah waktu itu. Surat rumah atas nama siapa, ini atas nama siapa. Sampai gue ngomong sama dia gini, kalau emang warisan almarhum bokap gue, rumah almarhum bokap gue ini jadi apa, jadi rebutan adik-adiknya, jadi rebutan anak-anak, gue bakar, gue gituin sama mama. Sampai segila gitu. Sampai akhirnya gue, temperamen gue nggak teratur gitu. Baru sebulan bokap ninggalin lah, temperamen gue nggak atur, kayak gue jadi gampang marah, gue gampang stres. Kayaknya gue butuh temen gitu, kayak gue butuh cerita sama siapa, cuman kayak nggak ada yang mau. Sebenarnya ada teman-teman yang mau dengerin cerita gue gitu, tapi gue ngerasa kayak nggak ada yang mau dengerin gitu cerita gue, kayak oh gini. Jadi gue kadang sampai gue ngomong sendiri, sampai gue berusaha nyakitin diri gue sendiri kan waktu itu. Sampai akhirnya gue tuh teman-teman banyak, gue coba keluar dari zona nyaman itu, dari terpuruk itu gue keluar. Waktu itu gue di Sukabumi kan, nyokap di Sukabumi, karena kata nyokap pengen nenangin diri kan. Gue sendirian di sini, baru mau tenang tuh kayak ini, baru mau tenang nih hidup. Terus datang rentenir nagihin utang-utang bokap kan. Karena waktu itu utang bokap, utang rumah sakitnya, belum utang pribadinya bokap kan gue nggak tahu kalau utang rumah sakit itu dari temen gue dari Bandung. Jadi ada temen gue dari Bandung tuh, ya alhamdulillah kayak dia baik banget gitu, kayak dia minjemin puluhan juta, minjemin bahkan ratusan juta waktu itu tanpa jaminan apapun sama dia. Yaudah lu pakai dulu ini buat bokap lu, pas sudah tenang, udah ini pikiran udah fresh, gue hitung utang bokap tuh 200 juta lebih. Gue bingung dong, gue mau gimana gitu. Sampai gue pusing kan waktu itu. Gue banda udah nggak ada, udah gue jualin kan. Gue bingung mau gimana. Akhirnya jalan keluarnya gue jual rumah bokap. Gue beresin utang-utang bokap lah,
beresin, semuanya udah beres, ada sisa duit, gue tabungin, gue beli tanah di kampung lah, karena nggak mungkin kan beli tanah di sini ya, gila lah, kayak utang aja hampir 200 juta lebih. Terus beli tanah di sini berapa, makanya gue beliin di kampung. Kayak di kampung tuh udah beli di kampung, gue udah balik lagi ke sini karena ternyata ada lagi masalahnya ya, karena gue ngerasa gue belum bisa terima bokap nggak ada. Bahasanya gue belum puas ketemu bokap kan, sampai gue tidur pun kalau gue lelah, gue punya masalah itu sampai ngeliatin foto bokap itu gue kadang nangis sendiri gitu. Kadang gue ngeliatin aja foto bokap waktu gue masih kecil, ada foto bokap, karena kita nggak pernah foto keluarga kan selama ini, karena gue jauh nggak pernah foto keluarga. Waktu itu gue pulang, gue lulus mondok, itu bokap udah ngerencanain pengen foto keluarga, cuman ya mungkin Tuhan berkehendak lain lah, ya udah diambil duluan kan. Makanya ya itu sakit hati terberat anak laki-laki sih menurut gue. Itu jatuhnya anak laki-laki sih di situ kata menurut. Bahkan sampai gue sempet kayak orang gila kan waktu itu. Gue sempet sampai di jalan pun gue berantem sama orang, karena kayak butuh pelampiasan itu. Gue pukul aja orangnya, nggak ada masalah apapun, tapi gue habis berantem tuh gue tenang aja hidup gue ya, berasa ngelepasin apa sih namanya, ngelepasin beban masalah gitu. Nah awal titik karir tuh kayak gue nyanyi itu tuh dulu sebelum bokap ada tuh kayak enak lah, ada yang modalin bahasanya ya. Iya enak lah, kayak nyanyi sampai gue belajar ngelukis di situ dulu tuh. Di mana? Di Bandung dulu gue sempat belajar ngelukis. Gue jualin lukisan gue. Paling senang itu pertama kali lukisan kita kejual gitu, walaupun ini gue bikin sketsa kan waktu itu, sketsa pensil, gue ngelukis orang. Terus sampai titik gue ketemu aplikasi, gue jadi live streamer gitu, kayak butuh teman ngobrol, jadi live iseng berhadiah lah. Sampai dimana job nyanyi nggak ada, job lukis nggak ada waktu pasca corona. Bokap nggak ada, udah nggak ada yang biayain lagi kan. Sampai dimana gue nggak bisa diem aja gitu. Gue punya nyokap yang harus gue biayain, pasti harus gue urusin. Gue punya nyokap yang harus dikasih makan lah bahasanya sehari-hari, walaupun nggak seberapa. Gue nggak bisa diem aja. Tapi sorry, berarti nyokap lu di sini nyokap gue sekarang tinggal berdua aja sih. Jadi gue punya pikiran kayak gitu, gue nggak bisa diem aja, karena bahasanya rezeki itu harus dijemput kan. Waktu itu gue nemu aplikasi driver ya, Maxim Driver tuh, aplikasi ojek online lah. Gue ngojek di situ sampai, tapi satu sisi gue balik ngojek gue sambil live stream gitu, malam-malam gue live, kayak pagi sampai sore itu gue ngojek tuh, jalan-jalan kesana kemari ya, sampai ada titik jenuh gue nggak bisa gini aja gitu. Gue pengen ada satu rasa lah, tuh ada satu keinginan bahwa gue harus nunjukin sama mereka yang ngeremehin gue gitu. Gue harus nunjukin sama mereka yang ngabain. Suatu saat mereka yang ngabain gue, saudara-saudara gue yang nggak peduli sama bokap gue, yang nggak peduli sama gue, sama nyokap gue, suatu saat mereka pasti bakal nyari gue dan butuh gue. Gue punya janji sama diri sendiri kayak gitu sih. Makanya sekarang berjuang buat keluarga lah. Bahasanya gue nyari duit halal segimana.
Tapi sorry, berarti lu di aplikasi itu live streaming lu ngapain? Live streaming kadang gue nyanyi, kadang ngobrol-ngobrol, kayak berbagi cerita lah. Itu lumayan. Ya alhamdulillah sih lumayan, ada aja. Kalau kita capai target kan bisa sampai 2 juta sampai 5 jutaan lah. Itu Kalau kita capai. lumayan dong ya. Iya, kalau kita capai target lah. Tapi kalau nggak capai kan susah. Ya kalau lu minimal maksimal usaha semaksimal mungkin ya, Iya. masa iya nggak dibukain pintu rezeki Iya, kan. makanya kayak gitu lah. Karena travel kan di kota juga kan kadang kayak gitu. Karena nggak ada wifi jadi kuota juga kadang gue cuma warkop tuh cuma numpang wifi doang malam-malam. Nggak apa-apa, itu salah satu bentuk usaha kan, yang penting niat, bener Iya. kan, Sampai dan action sih ya. Iya. Ya. kadang ya usaha aja, usaha berjuang aja lah. Kalau nasib orang nggak ada yang tahu kan, rezeki orang udah Allah yang ngatur, bahasa gue begitu. Sekarang pikiran gue ya dulu mungkin gue senang karena bahasa orang ngomong kan kehidupan ini kayak roda kan, roda kehidupan berputar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Kayak teman-teman, saudara-saudara, kita bisa lihat kesungguhan temen tuh kayak waktu kita ada di titik ini gitu, kayak di titik terendah kita ini, kita lihat mana yang serius, mana yang yang benar-benar baik, mana yang emang bangsat gitu temen kan gitu. Kayak waktu gue punya segalanya, temen gue banyak jujur. Waktu gue masih motor ada, mobil ada, bahkan rumah ada, temen gue banyak. Tapi waktu sekarang ini yang bertahan cuma 3 orang temen gue, Ngilang gitu ya. hilang itu aja. Pikiran gue ya di sini gue harus bisa lebih milih temen lah. Kayak detik ini tuh kayak kita tahu lah siapa temen, siapa yang emang bukan temen, siapa yang emang bener-bener nemenin kita tuh bener-bener gitu. Sampai ada temen gue dulu tuh, temen mondok sih, jadi dia tuh blasteran tour ke Indonesia. Sampai dia ngebantu gue tanpa perantara apapun, tanpa jaminan apapun. Waktu bokap di rumah sakit, gue utang ke dia aja itu sampai 70 juta tanpa jaminan. Alhamdulillah sih kemarin udah gue beresin utang-utangnya, makanya sekarang ya udah sedikit tenang lah. Sekarang paling tinggal mikirin makan, tinggal mikirin kontrakan biasanya, tinggal mikirin apa tentang kehidupan sehari-hari aja sih. Mohon maaf, tadi kan lu bilang setelah bokap lu meninggal terus ada hutang, terus lu coba selesaikan dengan menjual-jual banda ya. Itu terus lu ngojek online ya. Iya. Nah, itu kan pasti butuh kendaraan dong. Nah. Nah, bagaimana caranya lu dapetin itu? Gue pertama kali ngojek gue punya duit itu sisa duit gue 3 juta. Ada motor nih, lu pasti tahu motor Grand Astrea kan, sekarang lagi rusak, lagi turun mesin. Grand Astrea itu harganya 2,5 juta dengan posisi berkarat, nggak layak pakai bahasanya. Sampai gue ngojek pakai itu aja bolak-balik, kadang mogok, kadang ini, kadang ada ulasan negatif mungkin tentang motor gitu. Kadang ada customer tuh yang gue jemput, kok motornya gini gitu, kok motornya nggak sesuai. Karena gue daftar pakai motor temen gue kan, kok motornya nggak sesuai sih katanya, kok motornya gini. Ya gue bilang gimana lagi, yang nggak ada lagi gue bilang. Karena sekarang kemarin tuh motor rusak dibenerin, sekarang gue pakai motor teman gue. Kata teman gue, udah lu cari modal dulu aja buat benerin motor, modalnya dikit cuma 300 ribuan. Cuman karena gue nggak megang bisan kan, gue bingung. Udah lu pakai motor gue aja, gue ada 2 ini motor, lu cari modal aja udah terus buat bahasanya buat sehari-hari lu lah. Kalau lu nggak ngojek kan sehari-hari lu nggak makan bahasanya kan. Kalau dari live streaming bahasanya gue
gue itu buat nutupin urusan-urusan yang gede lah. Kalau dari situ kadang kan target gue cuma 10k, kadang cuma 20k kan. 20k itu paling coba 1,5 juta. 1,5 juta itu ya per bulan. Kadang cuma gue buat bayar kontrakan, bayar listrik, itu udah habis. Jadi kalau ngojek kan buat sehari-hari karena cash semua kan, nggak ada pembayaran non cashnya, jadi cash semua. Jadi buat sehari-hari ya. Kadang kalau lagi ada gue bawa pulang ke rumah paling gede itu 100.000. Oh, lumayan juga ya. Iya, 100.000 itu kadang paling gede itu. Karena kan belum bensin, belum kuota bahasanya, belum top up di aplikasinya kan. Aplikasinya harus top up karena komisi buat aplikasi itu kan. Komisi 10% buat aplikasi. Kadang cuma nyisa-nyisa gue itu dipegang sama nyokap. Jadi gitu-gitu aja. Jadi ya, hidup menurut gue hidup perjuangan sih. Dan hidup itu pilihan kita sendiri. Jadi yang lalu nggak usah disesalin ya. Udah jalanin yang sekarang aja, syukurin aja. Rencana ke depan lu ngapain? Rencana ke depan kalau Allah takdirin sih, kalau emang ada rezeki, ada jodohnya, gue pengen jadi orang sukses lah. Amin. Mau sukses dari nyanyi, mau sukses dari usaha, yang penting gue pengen jadi orang sukses. Satu sih keinginan gue pengen ngebahagiain nyokap doang sih sekarang, karena sumber rezeki gue itu dari situ. Karena surga gue itu tinggal dia doang. Kadang nyokap ngeluh, gue selalu bilang sama nyokap, kalau hari ini masih bisa makan, sampai sore masih bisa makan, gue masih bisa ngerokok, berarti kita nggak susah-susah banget. Walaupun makan kita cuma sampai sama telur sama tempe bahasanya, berarti kita nggak susah-susah banget. Ini rezeki yang harus kita syukurin lah. Sampai sekarang gue bilang sama teman-teman gue pun, syukurin yang ada aja udah, jangan cari yang nggak ada. Karena semakin kita mencari, semakin ada keinginan kita mencari apa yang kita butuh. Bahkan bukan semakin yang kita butuhin itu mendekat, malah semakin menjauh kan. Jadi kunci kehidupan menurut gue ya bersyukur aja. Kadang kita jangan lupa juga kan, ibadah, syukur. Ya udah, sekarang kayak lebih gue pengen benerin kehidupan pribadi gue lah. Jadi masa kelam gue dulu udahlah, yang udah sampai dulu kan pernah. Jadi ada cerita menarik juga sih. Jadi dulu tuh di pondok tuh ada temen gue ini punya masalah cewek kan waktu itu, sama pemuda kampung lah, pemuda masyarakat, mau pada berantem. Sampai akhirnya gue tadinya mau nengahin karena dia salah mukulnya ke gue lost kontrol. Akhirnya lu hajar. Akhirnya gue hajar itu sampai koma 5 bulan orang. Itu sih lu outed dong ya. Iya, sampai gue waktu itu di sel 3 bulan karena umur gue belum 18 kan waktu itu. Di penjara cuma 3 bulan karena belum cukup umur lah bahasanya. Itu gila sih gue bilang, kenapa gue begini ya, gue bilang. Setelah perjalanan hidup dan banyak problematika yang lu jalanin gitu ya, ada nggak yang pengen lu sampaikan ke para pendengar, atau mungkin ada yang punya nasib sama kayak lu tuh, ada pesan-pesannya nggak? Ini pesan dari gue sih, jalani hidup kalian yang terbaik lah buat kalian. Yang menurut kalian baik ya kalian jalan, yang menurut kalian buruk ya kalian buat. Jangan menjalani hidup kayak semau nafsu kalian aja. Jadi semau keinginan kalian yang bodoh-bodoh tuh menurut gue mending buang sih. Karena penyesalan itu adanya di akhir. Kalau di awal pendaftaran Kalau di awal. Makanya nyesel itu adanya belakangan. Kalau nyesel di depan, gak ada nyesel di depan kan.
Makanya jalani hidup kalian dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, pandai-pandai kita bersyukur lah. Karena kita walaupun kita punya segalanya, kalau kita nggak pandai bersyukur itu bakal kurang terus menurutku. Tapi kalau kita bersyukur, bahasanya kita buat makan doang ada, enak aja kalau disyukurin kan gitu. Menurut gue itu aja sih. Jadi udahlah, zaman sekarang kan kayak gitu-gitu udah buang aja, udah males juga. Menurut gue gitu aja sih. Oke deh. Pandai-pandai bersyukur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bagi kalian yang punya cerita dan pengen banget sharing di sini, bisa banget via DM Instagram ataupun di TikTok atau komen di bawah ini ya. See you on next video. Bye bye. Thank you ya. Tapi berarti lu bener-bener ya udah gitu ya, tinggal berdua doang. Iya. Saudara-saudara bokap atau nyokap nggak ada? Nggak ada. Nah nyokap lu nggak punya saudara? Nyokap ada saudara kan, cuma jauh-jauh posisi. Oh nyokap yang jauh. Kalau bokap saudaranya orang sini semua, kayak ya udah, gue minta tolong lu, gue